musik itu haram Kan berarti atau... jatuhnya kayak misalkan pulpen ya. Ini pulpen bisa jadi haram loh kalau nyolok mata orang. Nah itu dia baru. Oh, kalau kayak gitu bahasanya jangan musik nyanyi haram dong. Seneng aku dengan keributan ini. Ayo terus. Aku seneng lihat kalian ribut terus. Tahu nggak kenapa? Begitulah ulama ribut. Jadi dari tadi yang lu bahas itu persis namanya bahasan fikih. Itu namanya bahasan fikih. Persis mengajar bahasan teknis fikih. ya, ke teknis gitu. Dan pertanyaannya persis kayak tadi. Loh, kalau haram ininya berarti jangan diharamin ininya dong. Enggak kayak gitu. Gini ini. Nah, ya oke, aku coba jelasin ya. Pertama, Ini gurunya nih yang jawab. segala sesuatu itu pasti berpotensi ada keharaman. Oke. Oh itu dulu. Jangankan bahas musik ya, kita jangan bahas halal. Jadi gini, aku lebih tertarik membahas filosofi supaya nanti orang bisa jawab sendiri seperti apa. Nah, jadi jangankan bahas musik dulu ya. Pertanyaanku, ada nggak orang masuk neraka gara-gara baca Quran? Ada. Jangankan musik. Ke masjid bisa jadi haram juga. Betul. Kalau niatnya memang busuk. Benar. Di dalam Al-Quran, dalam hadis itu diceritakan tentang orang-orang yang masuk neraka. Pertama, ada orang masuk neraka pembaca Quran. Yang kedua adalah dermawan yang sangat banyak sekali ngeluarin harta. Yang ketiga, orang mati syahid. Orang mati saya juga bisa masuk neraka. Bisa masuk neraka. Justru 3 orang yang paling pertama masuk neraka, 3 orang ini. Dermawan. Iya. Dan ada banyak hadis yang mengatakan bahwasanya banyak orang-orang yang masuk neraka di zaman nanti itu adalah para pembaca Quran. Oh iya. Iya. termasuk ulama dan juga yang mengajarkan ilmunya. Betul. Ya, yang ceramah gitu juga termasuk. Kalau apa? Nah, Ada kalonya. kalau- Bahkan Pasti kita ada. bahas tentang penyalahgunaan pertama. Kita bahas sebelum kita bahas tentang naturalnya sesuatu. Nah, kita bahas dulu tentang yang namanya penyalahgunaan. Kalau penyalahgunaan semuanya bisa untuk masuk neraka. Bahkan orang-orang baca Quran, orang-orang sedekah, orang-orang syahid pun bisa masuk neraka. Dalam hadisnya itu dikatakan, kenapa kamu mau masuk surga? Karena saya sudah baca Quran siang dan malam. Ya Rasulullah, ya Allah. Terus Allah bilang gini, kamu yakin kamu baca Quran cuma untuk aku? Enggak, kamu baca Quran bukan untuk aku, tapi untuk dipuji manusia. Ya, puji manusia. Maka kamu sudah dapat itu di dunia, sekarang seret dia ke neraka. Oh. Sama seperti orang yang berderma dan seperti orang yang syahid. Karena Oke. ternyata dia bukan untuk Allah. Salah Ini niat. bahasanya ikhlas. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang nature-nya. Nature-nya yang namanya membunuh itu adalah haram. Nature-nya. Nature-nya berzina itu haram. Nature-nya apalagi? Hasad itu haram. Nature-nya sombong itu haram. Nah, sekarang bagaimana dengan nature-nya musik? Menarik tadi, itu bahasan fikih tadi itu. Lihat ya, nature-nya musik ternyata adalah segala sesuatu itu kalau kita definisikan, musik adalah gabungan daripada not-not yang membentuk sebuah bunyi, sebagaimana sudah didefinisikan oleh seorang ulama namanya Al-Farabi. Itu mendefinisikan musik. Dia kemudian mengambil satu kitab yang lebih dulu ada, lalu kemudian dia ngelihat bahkan ada sebuah referensi yang mengatakan bahwa do re mi fa sol la si do itu berasal dari bahasa Arab duror mufassalat. Duror mufassalat artinya adalah mutiara-mutiara yang terpisah. Duror mutiara, mufassalat itu terpisah-pisah. Berarti duror mufassalat, do re mi fa sol la si. Balik lagi ke do, itu kan ya. Nah, duror mufassalat. Karena kenapa? Karena mutiara ini terpisah-pisah sebelum dirangkai. Ketika dirangkai dia jadi sebuah irama. Maka tidak ada satupun orang yang berbicara di dunia ini tanpa not. Ini bernada semuanya. Semuanya bernada. Termasuk intonasi. Intonasi termasuk rima. Termasuk kemudian bagaimana jeda dan segala macam. Bahkan ada the music of silence. Ada musik diem itu ada. Contoh misalnya ya, ada menarik satu lagu judulnya Color of the Wind. Dia bilang kamu nggak akan bisa appreciate terhadap segala sesuatu kalau kamu belum bisa mendengar gunung bernyanyi dan belum bisa lihat warna daripada angin. Artinya apa? Ini kan bentuk daripada penghargaan terhadap sesuatu. Maka benar kata Qadis tadi bahwasanya di dalam Islam secara sederhana musik disamakan dengan syair. Nah, di dalam surat Asy-Syu'ara tadi ada penyair yang dilaknat oleh Allah, ada penyair yang dipuji oleh Allah. Berarti masalahnya bukan syairnya, masalahnya bukan musiknya. Niatnya. Tapi masalahnya untuk apa musik ini digunakan? Oh, manfaatnya.